Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai praktikum. Yang pertama kita lakukan adalah klik batas admin. Di situ akan kita atur box. Kemudian kita pilih manajemen, kita pilih feature, kemudian kita pilih polygon to line. Klik 2 kali. Ya, setelah muncul kotak pemberitahuan, di situ kita feature-nya kita pilih di situ. Ada tanda hitam kalau salah. Maaf salah, tanda hitam. Klik, kemudian tunggu sebentar proses. Ya, kemudian kita tentukan penyimpanannya di mana. Bisa kita ubah penyimpanannya. Untuk namanya kita ganti batas administrasi. Kemudian kita klik save. Kita klik OK. Tunggu prosesnya. Setelah selesai, klik close. Nah, kalau sudah selesai, kemudian batas administrasi itu kita klik 2 kali. Kita bikin add file untuk kolom baru. Kita kasih nama batas kecamatan. Maaf, salah. Kita kasih nama batas kota. Kita kasih teks, klik OK, yes. Nah, seperti itu. Maaf, ternyata kita ubah. Bukan batas kota, ternyata tetapi batas administrasi. Klik OK. Nah, setelah sudah terubah tersebut, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan klik untuk batas-batas luar di Kota Batu. Klik dengan shift ya, untuk batas luar saja. Karena ini batas kota yang pertama kita ubah ntar. Kita klik dengan shift agar tidak berubah. Klik shift terus sampai semuanya sempurna dan nyambung, tidak boleh putus. Kita klik terus di situ sampai selesai. Kita geser, kita klik lagi. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah yakni dengan hanya memilih yang, nah kita pilih yang di kolomnya itu. Kita pilih file kalkulator, yes. Kemudian kita pilih di situ batas kota .2.2, klik OK. Tunggulah, langsung kan secara otomatis termasuk secara otomatis di kolom batas administrasi. Langkah selanjutnya adalah sama dilakukan untuk wilayah kecamatan dan juga wilayah desa. Langkahnya tidak beda. Kalau kecamatan kita harus lihat dulu batasnya dengan kita aktifkan polygon di tabel of contentnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk batas kecamatan itu hanya dalam saja, yang berada di dalam, bukan yang di luar. Kalau yang luar masuk batas kota. Jadi caranya kita aktifkan, kita nonaktifkan agar tidak salah ketika kita melakukan proses select ini untuk garisnya ini, data garis atau data batas wilayah ini. Kita lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua prosesnya.
tinggal kita masukkan seperti tadi fill kalkulator, yes, dan kita ubah batas kecamatan, kemudian kasih tanda petik, klik OK. Nah, secara otomatis langsung masuk ke situ. Selanjutnya kita urutkan data-data itu, kita urutkan, perbesar. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ntar kalau sudah urut maka akan ada kolom yang kosong. Nah, kolom yang kosong tersebut bisa kita lakukan fill kalkulator dengan mengisikan data berupa batas desa, karena batas kota dan batas kecamatan sudah semua dan sudah urut sesuai dengan urutannya. Nah, ini kita select sampai akhir ya. Kemudian kita lakukan seperti tadi, fill kalkulator, klik yes. Nah, kita ubah batas desa atau kelurahan, tanda petik. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa menutupnya. Kita bisa lakukan close di situ. Nah, add value, kemudian kita ubah. Kita pakai yang garis titiknya 1. Kita pilih dulu, jangan sampai sama antara batas kecamatan, kota, dan desa. Kita harus bedakan. Nah, saya klik. Untuk ukurannya saya ubah menjadi 0,4. Kemudian kita klik OK. Kita ubah batas kecamatan juga pakai yang titik 2 titik, garis putus-putus 2 titik, sama ukurannya. Kita klik OK. Dan untuk kota desa, maaf, itu tadi bukan desa tapi kota. Dan kita klik apply, klik OK. Nah, jadinya seperti itu. Batas admin kita bisa lihat. Nah, kita ubah pedatan. Nah, di situ kita aktifkan, kita lihat. Ini untuk poligon untuk titik, untuk pusat pemerintahan atau ibu kota. Itu sudah saya benarkan. Caranya sama seperti yang langkah tadi. Tinggal kita zoom to gitu. Kemudian kita masukkan datanya. Karena datanya banyak yang sama, maka kita gunakan ID itu lebih cepat. Tapi kalau menggunakan manual juga boleh. Kita lihat di situ. Oh, ternyata kecamatan. Nanti setelah itu ini digunakan untuk membedakan simbolnya. Membedakan simbol atau titik. Nah, kita lakukan di situ add values. Nah, kita ubah yang hijau, kita pilih angkanya 0,7, klik OK. Kita ubah juga OK, kemudian kita ubah lagi. Maaf, kita ubah ukurannya biar tidak terlalu kecil. Nah, itu juga kita ubah. Ini juga kita ubah karena terlalu kecil kan tidak sesuai dengan peta yang kita gunakan. Klik OK.
Nah, setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita nonaktifkan centangnya itu untuk peta dasar RP nya. Nah, kita klik itu, aktifkan sungainya, kita ubah ukurannya dulu ya, kita sesuaikan 0,5 sudah sesuai, sungai sudah sesuai juga, kita centang, kemudian tag X, close. Setelah itu yang dilakukan adalah bagaimana kita proses selanjutnya. Kita layout. Nah, setelah itu skalanya ya belum, skalanya kita zoom tuh, kemudian bisa kita backend ukuran kertasnya kita ubah, yakni dengan ukuran A4 potret, itu dibiarkan, klik OK. Nah, setelah itu bisa digeser untuk layer dalamnya, bisa digeser dengan menggunakan itu tools tangan, hand tool. Kita geser ke atas. Nah, kita geser samping kanan, samping kiri, kita ataskan lagi, kita geser sampai pas, supaya nanti untuk membuat legenda cukup ya, legenda, insert judul dan lain sebagainya, biar cukup. Itu udah kita ubah ya, skalanya 100.000. Kemudian kita buat grid, di situ kita measure grid, biarkan gratikul, kita pakai koordinat geografi, kita next. Nah, itu minusnya itu 3 ya, jadi itu kita rubah 3 supaya tidak terlalu mepet jarak antar gridnya. Kita ganti 3 minutnya untuk interval gridnya itu. Kita klik apply, kita klik OK, apply, kemudian OK. Nah, sudah. Untuk itu kita ubah right supaya menjadi itu, yang kiri itu diubah left ya, supaya bentuknya bisa vertikal, derajat, menit dan detiknya bisa vertikal, bukan horizontal untuk kanan kirinya, supaya rapi. Nah, selanjutnya kita buat bangun persegi di sisi bawahnya untuk legenda, judul peta, orientasi arah, pembuat, dan juga insert. Nah, kita buat di situ 3 kotak ya, 3 persegi panjang. Properties, kita copy saja, copy paste 2 kali, kita paskan pojok kanan, tengah, sama pojok kiri. Nah, itu bisa diubah ya menjadi putih atau terang, supaya nggak menggunakan no color, kita ubah hitam dan kita biarkan aja OK. Nah,
seperti itu jadinya. Kita pakai line untuk membuat pembatas antara judul dan orientasi arah dan skala. Nah, klik 2 kali. Nah, kemudian kita buat di situ insert legenda. Nah, itu sudah masuk semua ya, tanpa perlu kita masukkan lagi. Kemudian kita klik saja di situ next, oke ya. Kita ubah itu value-nya kepadatan, normalisasinya non ya. Itu kelasnya 5 kelas seharusnya. Nah, seperti itu. Warnanya harus gradien ya. Warnanya harus gradien, tidak boleh warna-warni, harus satu warna. Kemudian kita klik OK. Jadi berubah kan warnanya. Nah, setelah itu kita untuk masukkan insert, maka legenda pakai insert legend. Nah, setelah itu langsung saja next. Kita ubah dulu jadi bahasa Indonesia dan huruf besar semua. Kita klik next, finish. Nah, seperti itu. Kemudian kita convert to grafis untuk di ungroup supaya bisa dipecah. Datanya itu bisa di modifikasi untuk dimasukkan di tempat yang kecil, karena itu kan ukurannya besar. Maka kita ungroup lagi. Setelah itu kita bisa melakukan atau memasukkan yang penting-penting data legenda itu. Nah, seperti itu. Untuk ukuran bisa kita ubah untuk lebih kecil lagi supaya proporsional. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita geser itu supaya lebih dekat. Nah, select aja, kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah memasukkannya satu-satu ya, karena sudah di ungroup, kemudian dikecilkan ukurannya. Nah, setelah tadi selesai, maka kita buat judul. Klik tag, kemudian nah klik kanan, masa belum, klik kita lakukan klik kanan saja. Nah, kita yang bawah, peta kepadatan penduduk. Nah, kita hapus peta kepadatan penduduk, properties. Nah, teks. Nah, kita edit di situ biar lebih bagus. Kota Batu. Nah, klik OK. Kita rubah di tool atas. Nah, klik properties, kita tengah ya, rata tengah. Oke, kemudian kita geser. Nah, ukurannya kita sesuaikan supaya tidak terlalu besar. Kita ubah di situ 9. Kita ubah lagi mungkin pakai huruf besar. Nah, kita paskan di situ supaya proporsional dan enak dipandang. Nah, selanjutnya adalah kita buat garis lagi untuk pembatas. Nah, klik 2 kali. Nah, ternyata salah ya. Hapus dulu. Kita buat lagi. Nah, klik 2 kali. Setelah itu kita masukkan orientasi arah di situ ya, dengan masukkan dari ambil data di insert orientasi arah utaranya. Nah, saya pilih yang itu, klik OK. Tinggal kita sesuaikan saja, kita kecilkan. Nah, kita taruh di situ, kemudian kita insert lagi skala bar atau skala garis. Kita pilih yang alternatif bar 1.
properties nggak usah, kita klik apply, oke. Nah, seperti itu kilometer ya sudah kita ubah tadi. Kita masukkan logo di situ untuk identitas peta, pembuat peta, intensi pembuat peta. Nah, kita kecilkan, kemudian kita geser di kolom yang bawah. Selanjutnya kita buat identitas peta. Nah, kita ubah, ternyata tadi salah, kita oke. Nah, kita kecilkan, tadi ada yang salah ternyata ya, maaf. Kita geser di situ. Selanjutnya adalah properties. Nah, label itunya diganti kilometer. Apply, oke. Nah, secara otomatis berubah. Identitas peta kita buat di situ, klik kanan properties, kita klik saja di situ, dibuat oleh .2 Rafli Khalid, enter, jurusan geografi Fakultas Ilmu Sosial, nama instansi yang terkait ya, Universitas Negeri Malang. Kemudian sumber data juga kita cantumkan supaya lebih jelas. Sumber data .2 peta RBI dalam kurung dengan judul Trawas, Pujon, Bumi Aji, Banjarjo, dan Batu. Kemudian kita klik rata kiri, oke ya, oke. Kemudian kita kecilkan ukurannya sampai pakai 5. Nah, itu kan sudah pas. Kita geser. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah membuat insert peta. Di situ kita insert data frame. Nah, setelah muncul maka kita klik add data. Di situ kita klik add data, kemudian kita pilih yang atas, kita klik add. Nah, setelah muncul kita zoom ya, pakai zoom. Nah, di zoom seperti itu. Kemudian nanti di table of contentnya new data frame, klik 2 kali, kategoris, add values, kita pilih Kota Batu, klik OK. Kita ubah warnanya, sesuaikan ya seperti warna peta kita klik OK dulu. Nah, ternyata nggak bisa, kita cancel, kita geser warna peta kita apa supaya lebih menarik. Nah, kita klik lagi, kita ulangi lagi seperti tadi, add values Kota Batu, klik OK. Nah, klik 2 kali, kita ubah warnanya menjadi, nah seperti itu, klik OK, apply, OK. Nah, sudah berbeda kan. Nah, selanjutnya tinggal kita geser saja ke atas, kita sesuaikan agar proporsional, kemudian kita zoom. Nah, kita perbesar, nah supaya lebih jelas. Nah, inilah tampilan peta yang sudah jadi. Kalau mau menambahkan kanan kiri atau tetangga dari peta Kota Batu bisa. Langkahnya seperti digitasi, dan peta dasar RBI-nya kita tampilkan untuk melakukan proses digitasi berupa garis. Di situ akan lebih jelas lagi. Untuk menyimpan kita save as, kita simpan dengan judul project attribute layout 2, klik save. Nah, sudah menyimpan. Untuk menyimpan berupa gambar file yang akan dicetak,
itu digunakan juga sama di file, kemudian sama paket layout kita ubah resolusinya 1000 ya supaya lebih jelas. Kita klik save. Penyimpanan saya ubah di data D, tugas semester 4 SIG, kita simpan di luar saja, klik save. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Setelah semua proses selesai, maka saya Rafli Khalid dari offering B, jurusan pendidikan geografi. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.